Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 10 KMI Thullab wa Thalibat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM online kita di mata pelajaran Al-Fiqh. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai pembahasan fikih, yaitu di kitab haji, dan kita sampai di bagian pembahasan hadis Jabir radhiyallahu anhuma terkait manasik haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berhenti di lafadz wa ya'malu mithlahu di halaman 64. Insyaallah materi kita kali ini melanjutkan materi sebelumnya, masih terkait dengan hadis Jabir, karena hadisnya berisi tata cara manasik haji yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sangat panjang sekali. Oleh karena itu di pertemuan sebelumnya kita agak membagi-bagi agar mudah untuk dipahami bersama. Baik, nanti adik-adik sekalian silahkan dibuka kitabnya, kitab Manhajus Salikin, bab kitab haji halaman 65. Nabda. Fakharajna ma'ahu hatta idza ataina dzal khulaifah. Maka kami keluar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ketika kami mendatangi tempat yang disebut dengan nama Dzul Hulaifah. Fawaladat Asma'u bintu Umaisin Muhammad bin Abi Bakrin fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u qala igtasili wastaghfiri bi thawbin wa ahrimi. Tiba-tiba Asma binti Umais melahirkan seorang bayi yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Maka dia Asma mengirimkan seorang utusan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, kaifa asna, apa yang harus aku lakukan? Beliau pun Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mandilah, pakailah pembalut dengan kain dan kemudian berihramlah. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid thumma raqibal qaswa'a hatta idza stawat bihi naqatuhu 'alal baita ahalla bit tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, kemudian beliau naik Quswa, nama unta beliau namanya adalah Al-Qaswa, sampai ketika unta beliau tiba di suatu daerah atau tempat yang disebut dengan Al-Baida. Beliau kemudian mengangkat atau meninggikan suaranya sambil mengucapkan kalimat tauhid, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Maknanya kurang lebih, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah, kami memenuhi panggilan Engkau, kami memenuhi panggilan Engkau, tidak ada sekutu bagimu, kami memenuhi panggilan Engkau, sungguh segala puji dan nikmat adalah milikmu, demikian pula kerajaan dan tidak ada sekutu bagimu. Wa ahallan nasu bihadzal ladzi yuhilluna bihi falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim syai'an minhu. Sedangkan manusia atau orang-orang meninggikan suaranya dengan mengucapkan bermacam-macam lafaz talbiyah
ya, bermacam-macam apa? Lafaz talbiyah tauhid tadi yang labbaik. Maka Rasulullah SAW tidak menegur mereka sama sekali atas talbiyahnya para sahabat atau orang-orang tersebut yang mengikuti beliau. Kemudian walazima Rasulullah SAW talbiyatahu, dan Rasulullah SAW terus menerus mengucapkan talbiyahnya, talbiyah yang beliau lakukan dari awal beliau bertalbiyah. Qala Jabirun lasna nanwi illal hajja lasna na'riful umrata. Jabir berkata, ketika itu kami hanya meniatkan haji, sedangkan kami belum mengenal apa itu umroh. Hatta idza atainal baita ma'hus talamar rukna. Sampai ketika kami mendatangi Ka'bah bersamaan dengan beliau, beliau mengusap rukun. Rukun di sini maknanya adalah Hajar Aswad. Nanti silakan kasih keterangan atau kasih tanda kurung atau kasih tanda apa gitu. Rukun di sini maknanya adalah Hajar Aswad. Fatafa sab'an, beliau tawaf sebanyak 7 putaran. Faramala thalathan wa masya arba'an, dengan berlari-lari kecil sebanyak 3 putaran. Wa masya arba'an, dan berjalan kaki dengan langkah biasa sebanyak 4 putaran. Thumma nafadha ila maqam Ibrahim faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Al-Baqarah ayat 125. Kemudian beliau SAW menuju makam Ibrahim dan membaca tadi ayatnya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, maknanya adalah dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Fasalla rak'ataini faja'alal maqama bainahu wa bainal bait, maka beliau sholat 2 rakaat dan menjadikan makam itu berada di antara dirinya dan Ka'bah. Fa fi riwayatin annahu qara'a fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Dalam suatu riwayat beliau membaca dalam 2 rakaat tersebut, yaitu yang pertama surat Al-Ikhlas dan yang kedua surat Al-Kafirun, yaitu maknanya adalah beliau membaca ketika sholat di makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Ikhlas dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, tentunya setelah membaca Al-Fatihah. Tsumma raja'a ila rukni wastalamahu, kemudian beliau kembali menuju rukun Hajar Aswad dan mengusapnya. Tsumma kharaja minal babi ila sofa, kemudian beliau keluar dari pintu menuju sofa. Falamma dana minas sofa qara'a innas sofa wal marwata min sya'airillah. Al-Baqarah ayat 158. Tatkala beliau mendekati sofa, bukit sofa, beliau membaca tadi ayatnya innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah merupakan sebagian syiar atau sebagian syiar, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Faraqa alaihi hatta ra'al baita, kemudian beliau menaikinya sampai melihat Ka'bah. As-Sofa di sini bukit ya. Beliau raqa menaiki bukit tersebut sampai bisa melihat Ka'bah. Fastaqbalal qiblah, lalu menghadap kiblat. Fawahadahu Allah wa kabbarahu wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah thumma ta'a baina dzalik qala mithla hadza thalatha marrat. Lalu beliau membaca tahlil dan takbir dan mengucapkan tadi bacaan ya, doa yang panjang itu, yang maknanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia telah menunaikan janjinya, menolong hambanya, dan hanya dia saja yang mengalahkan golongan yang bersekutu. Kemudian beliau berdoa di antara itu, dan beliau lakukan itu sebanyak 3 kali.
Tsumma nazala wa masya ilal marwah. Kemudian beliau turun dan wa masya ilal marwah, berjalan menuju bukit yang satunya lagi, yaitu bukit Marwah. Hatta idan sobbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Sehingga ketika kedua kaki beliau turun ke perut lembah, beliau berlari. Hatta idza sa'idata masya. Dan ketika kedua kaki beliau sudah naik dari dalam atau dari perut lembah tadi, lembah bukit, beliau berjalan. Hatta atal marwata fa fa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'alas safa. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus berjalan sampai mendatangi Marwah, kemudian beliau melakukan di atas Marwah seperti apa yang beliau lakukan di atas bukit Safa tadi. Yaitu apa? Membaca ayat innas safa wal marwata min syairillah, kemudian membaca doa tadi yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Hatta idza kana akhiru tawafihi 'alal marwah faqala. Ketika beliau sampai pada akhir sa'inya di atas Marwah, faqala, beliau bersabda, lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiya wa ja'altuha umratan faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyuhilla wal yaj'alha umratan. Maknanya hadisnya tadi itu, kalaulah aku bisa mengulangi apa yang telah terjadi, maka aku tidak akan membawa al-hadiyu, yaitu hewan kurban, dan aku menjadikan haji ini sebagai umroh, yaitu maksudnya adalah untuk haji tamattu. Maka barang siapa di antara kalian, para sahabat, yang tidak membawa kurban, maka bertahallullah dan jadikanlah hajinya sebagai umroh. Faqama Suraqatu bin Malik ibni Ju'shum faqala ya Rasulullah ali amina hadha amli abad. Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fil ukhra wa qala dakhalatil umratu fil haji marrataini la bal li abadin abad li abadi abadin. Maka Suraqah bin Malik bin Ju'shum berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk tahun ini saja atau untuk seterusnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyilangkan antara jari jemarinya satu persatu dan bersabda, umroh telah masuk ke dalam haji 2 kali, tidak untuk tahun ini saja, bahkan untuk selama-lamanya. Wa qadima Aliyun minal Yamani bi butnin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fawajada Fatimata mimman halla wa labisat thiyaban sabighan waqtahalat fa ankara dzalika 'alaiha. Ali radhiyallahu anhu datang dari Yaman dengan membawa hewan-hewan kurban milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati Fatimah radhiyallahu anhuma telah bertahallul dan mengenakan pakaian berwarna serta memakai celak, sehingga Ali mengingkarinya. Maka Fatimah berkata, faqalat inna abi amaroni bihadza qal fakana Aliyun yaqulu bil Iraq fadhabtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muharrisan ala Fatimah lilladhi sana'at mustaftiyan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakarat anhu fa akhbartuhu anni ankartu alaiha faqala sadaqat madza qulta hina faradtal hajja qal qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bi rasuluka qal fa inna ma'iyal hadya fala tahilla. Maka maknanya tadi, Fatimah berkata, ayahandaku yaitu Rasulullah yang memerintahkan aku untuk berbuat ini. Jabir berkata, maka ketika di Irak Ali mengambil pendapat ini. Ali berkata, maka saya pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencela Fatimah atas perbuatannya, dan saya juga bertanya kepada beliau tentang apa yang disebutkan oleh Fatimah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku kabarkan kepada beliau bahwa aku mengingkarinya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia Fatimah benar, dia benar. Apa yang engkau ucapkan ketika akan berangkat haji? Ali berkata, aku katakan, ya Allah, aku bertalbiyah dengan talbiyah Rasulmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku membawa hewan kurban sehingga engkau tidak boleh bertahallul. Qala fakana jama'atul hadyi alladhi qadima bi Aliyun minal Yamani walladhi ata bi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi'atan. Jabir berkata, jumlah hewan kurban yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan yang dibawa oleh Nabi adalah 100, jumlahnya 100 ekor. Qal fahallan nasu kulluhum wa qassaru illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadyun. Jabir berkata, maka semua orang bertahallul dan memotong pendek rambutnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang membawa hewan kurban. Falamma kana yaumut tarwiyati tawajjahu ila Mina. Tatkala masuk hari tarwiyah, mereka menuju ke Mina. Fahallu bil haji, dan mereka bertalbiyah untuk masuk menunaikan ibadah haji. Wa raqiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla biyal dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajra. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraannya yaitu untanya dan melaksanakan di Mina yaitu untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Thumma makatha qalilan hatta tala'atis syamsu. Beliau tinggal atau singgah sebentar sampai terbit matahari. Wa amara bi kubbatin min sya'arin tudrabu lahu binamirah fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tasyukku Quraisyun illa annahu waqifun indal mas'aril haram kama kanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata'arafah fawajadal qubbata qad buribat lahu binamirah fanazala biha. Ini Ustaz singkat ya karena ini materinya sangat panjang hadisnya. Mengingat kita waktunya sangat pendek. Beliau memerintahkan untuk dibuatkan kemah dari bulu binatang di Namirah. Maka Rasulullah berjalan dan orang-orang Quraisy tidak ragu bahwa beliau akan wukuf di Masy'aril Haram. Al-Masy'aril Haram di sini maksudnya adalah Muzdalifah. Muzdalifah. Silakan nanti digarisbawahi. Al-Masy'aril Haram di sini maknanya adalah Muzdalifah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Tetapi ternyata Rasulullah melewatinya sampai mendatangi Arafah. Dan beliau dapati kemah sudah dibuat di Namirah, nama suatu lembah atau suatu tempat. Sehingga beliau pun tinggal di sini. Hatta idza zaghatis syamsu amara bil qaswa'i faruhilat lahu. Sampai ketika matahari telah condong ke arah barat, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar al-quswa, unta beliau, dipersiapkan dan beliau pun segera berangkat. Fa'ata faqnal wadi faqataban nas wa qol. Maka beliau mendatangi perut lembah di Namirah, ya semacam lembah ya, dan berkhutbah di hadapan manusia atau para sahabat. Beliau bersabda, waqala, hadisnya juga ini panjang, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu' wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah wa inna awwala damin ab'u min tima'ina tamu ibni Rabi'ata ibni al-Harith kana mustarbi'an fi bani Sa'ad faqatalathu Hudzailun wa ribal jahiliyah mawdu' wa awalu riban ab'u min ribana riba Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna an la yu'ti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalik fabribuhunna darban ghairu mubarrihin
walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bih kitabullah wa antum tus'aluna 'anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad balagta wa attaita wa nasahta faqala bi isbu'ihi sababah yarfa'uha ilas sama' wa yankutuha ilan nas Allahumma syad salasa marrat. Maknanya hadisnya tadi itu atau khutbahnya Rasulullah, sesungguhnya darah dan harta kalian haram di antara kalian seperti haramnya hari kalian ini pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah semua perkara jahiliyah telah dibatalkan, telah dihapuskan di bawah kedua kakiku. Darah jahiliyah telah dihapuskan dan darah kami yang pertama kali dihapuskan adalah darah Rabi'ah bin Al-Harith. Dulu dia pernah disusui di Bani Sa'ad, kemudian dibunuh oleh suku Hudzail. Riba jahiliyah juga telah dihapuskan. Dan riba kami yang pertama kali dihapuskan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya semua itu telah dihapuskan. Bertakwalah kepada Allah dalam perkara wanita, karena kalian mengambil mereka sebagai istri dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Dan hak atas kalian yang wajib mereka penuhi adalah jangan sampai mereka mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai untuk memasuki rumah kalian. Kalaupun mereka lakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Dan hak mereka yang menjadi kewajiban atas kalian adalah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan sesungguhnya telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran. Dan kalian akan ditanya tentangku, maka apakah yang akan kalian katakan? Mereka, orang-orang, para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan risalah, Anda telah menunaikan, dan Anda telah tulus. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan jari telunjuknya ke langit, lalu berulang kali mengarahkannya kepada orang-orang dan berkata, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Thumma adzana Bilalun thumma aqama fasholal buhra thumma aqama fasholal asra. Kemudian Bilal mengumandangkan azan lalu iqamah, maka beliau sholat duhur, kemudian iqamah, lalu sholat asar. Walam yusolli bainahuma syai'a, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat apapun di antara keduanya. Maksudnya sholat sunnah atau sholat yang lain. Thumma raqiba hatta atal mauqif, kemudian beliau menaiki kendaraannya sampai mendatangi mauqif, suatu tempat ya. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila sakharat wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi wastaqbalal qiblah. Beliau kemudian menjadikan perut untanya al-qaswa menghadap ke sakharat dan menjadikan hablu al-musyah berada di hadapannya dan beliau menghadap kiblat. Falam yazal waqifan hatta gharabatis syamsu wa dhabatis sufratu qalilan hatta ghabal qurs. Beliau terus-menerus melakukan wukuf sampai terbenam matahari dan hilang warna kuning sedikit demi sedikit sampai matahari hilang sama sekali. Afwan. Wa artafa Usamah ibn Zaidin khalfahu wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sana qalil qaswa azimama hatta inna ra'saha la yusibu maurika rohlih. Beliau memboncengkan Usamah bin Zaid di belakangnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak dengan menarik kuat tali kekang al-quswa untuk melambatkannya sampai kepalanya menyentuh tempat kaki beliau. Wa yaqulu biyadil yumna ayyuhan nas as-sakinata kullama atahabalan minal hibali
arkhalaha qalilan hatta tas'ada. Beliau bersabda, wahai manusia, tenanglah, tenanglah. Setiap beliau melewati gundukan, maka beliau melonggarkan tali untanya sedikit agar dia bisa naik. Hatta atal Musdalifah, sampai beliau mendatangi Musdalifah. Fasola biyal maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini. Sampai beliau mendatangi Musdalifah, maka beliau salat maghrib dan isya di sana dengan satu azan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'ah, dan beliau tidak mengerjakan sholat sunnah apapun di antara keduanya. Thumma toja'a hatta tola'al fajru. Kemudian beliau berbaring sampai terbit fajar. Wa sholal fajra hina tabayyana lahu subhu bi adzanin wa iqamatin. Dan beliau sholat subuh ketika sudah jelas masuk waktunya, subuh bagi beliau, dengan satu adzan dan satu iqamah. Thumma raqibal qaswa hatta atal masy'arul haram. Kemudian beliau menaiki al-quswa, unta beliau, sampai mendatangi al-masy'aril haram. Fastaqbalal qiblah. Maka beliau pun menghadap kiblat. Fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadahu. Beliau berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkannya. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Beliau terus-menerus berdiri sampai matahari sangat menguning. Fadafa'a qabla an tatlu asy-syamsu. Kemudian beliau bertolak sebelum matahari terbit. Baik, mungkin sampai sini dahulu pertemuan kita. Sampai di halaman 69. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita, dimulai dengan wa ardafa al-fadla Ibnu Abbas ila akhirih. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan ke Ustadz. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.